Dan kalau kita ngomongin kan orang suka ngomong nih Kak, kayak film indie gitu atau film komersial gitu. Ini kan ada pertanyaan kayak sebenarnya yang disebut film indie tuh apa sih? Yes, itu penting banget pertanyaan itu karena banyak banget yang bilang indie itu low budget. Iya. Indie itu yang kayak susah banget nih kayak kameranya. Kayak ngerekam pakai handphone Nokia gitu. 7650 ya. Iya bener. Ini aktrisnya siapa sih yang gak kenal. Jadi banyak banget yang nge-associate indie as simply as you have no budget. Padahal question marknya adalah kenapa bisa dia nggak punya low budget? Karena idenya very beda gitu. Wild gitu lah. Very wild or very segmented atau bahkan very brave, very bold. Yang orang tuh takut buat ngebiayain itu. A lot of risk gitu. Jadi justru indie itu ya freedomnya itu independently talking about this issue, independently wanna tell this angle of the situation. Hai founders, welcome back to Ngobis, Ngobrol Bisnis by Teman Startup. Di episode kali ini kita sudah kedatangan Kak Anissa Ajam atau biasa dipanggil Kak Ica. Yes. Dari Cinema 5, bener bacanya ya, Cinema 5 ya. Cinema 5. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah sering dengerin Ngobis, kita sering ngundang speakers yang merupakan expert atau biasanya CEO atau founder atau business owners dari beberapa industri yang beda-beda nih Kak. Nah jadi hari ini juga kita baru pertama kali memanggil seorang expertise. Wow. Seorang expertise dari industri perfilman. Jadi mungkin buat teman-teman untuk setengah jam sampai 45 menit ke depan kita bakal ngomongin tentang industri film khususnya di Indonesia. Bersama Kak Ica nih. Nah Kak, sebelumnya boleh nggak mungkin perkenalkan diri dulu. Tadi udah menggunakan nama. Sebenarnya latar belakangnya tuh apa? Mungkin sekarang kok posisinya sebagai apa gitu. Iya benar. Well, thank you loh udah diundang dari Teman Startup. Nah, oke, aku tadi dikenalin as CEO-nya Cinema 5 gitu ya. Tapi sebenarnya background aku tuh early-nya banget, justru aku belajarnya tuh marketing and PR. Jadi aku anak komunikasi yang deep down inside saat SMA tuh sebenarnya pengennya tuh sinematografi. Cuman namanya anak SMA kan gak ngerti ya sinematografi tuh belajar apa, kenapa kok hasil psikologinya ini gitu kan. Akhirnya turns out aku belajar komunikasi, baru deh aku ngerti, oh ternyata I want more audiovisual thing, storytelling gitu. Aku ngerjain iklan waktu di advertising, terus ke jurnalistik aku ngerjain misalnya video-video dokumentasi atau segala macam. Tapi kayaknya I want more than this gitu. Nah akhirnya lulus S1, abis itu aku kerja di NGO, masih di marketing and PR. Terus aku magang di TV, nyobain lah pokoknya apa ya yang bisa aku benar-benar truly passion. Akhirnya aku decided kalau actually yang I really want itu adalah film production. Oh ini toh ternyata yang aku pengen film production. Baru aku studi beasiswa studi ke luar negeri, ke UK, ke London. Itu baru belajarnya filmmaking. Nah afterwards baru aku independently producing short films. Terus baru commission with series atau animation and stuff like that. Terus baru akhirnya aku joining this company and then being the CEO of the company Cinema 5 gitu. Jadi kalau aku boleh recap, awalnya memang PR marketing. Tapi sebenarnya ya nggak jauh-jauh juga ya kalau kita ngomongin tadi advertising, akhirnya ngerjain visual juga. Itu berapa tahun Kak? Sampai gapnya sampai S2? Sebenarnya jujur karena aku udah kerjanya dari zaman S1, jadi aku kerjanya tuh kayak 2 tahun lah gitu selama S1 yang professionally gitu. Jadi aku gapnya tuh paling cuman kayak setelah, jadi aku sengaja tuh nggak mau wisuda cepet-cepet. Jadi kan biasanya wisuda aku undur tahun depannya gitu loh, karena aku masih bingung kayak after kalau udah dapet graduationnya tuh aku ngapain gitu kan. Akhirnya kerja dulu yang di TV juga, baru deh gap dari wisuda ke beasiswanya itu cuman setahun jatuhnya gitu. Jadi berangkat dari lulus ke berangkat S2 tuh setahun. Jadi kalau kata orang kok cepet banget langsung S2, karena mungkin waktu S1-nya pun juga udah nyobain dikit-dikit lah gitu. Jadi ya nggak terlalu lama gapnya. Berarti in total kerja lah kita ngomongnya, kerja di industri ini 3 tahunan lah ya. 2 tahun sambil kuliah. Itu yang marketingnya. Tapi kalau yang di filmnya itu udah dari 2018 kalau yang di Indonya ya. Jadi kayak udah 4 tahun kalau yang di Indo. Tapi kalau yang dihitung sama kita selama di UK juga, I mean kayak trying to kayak professionally doing it juga, kayak berarti udah another 2 tahun lagi. Jadi kayak around
5 to 6 years in total. Berarti waktu itu keputusannya untuk melanjutkan studi di Kingston University ya, di London ya? Iya, di London. Dan juga berarti ini ditulis sama tim kita, ada expertise juga selain dari tadi produce untuk TV karena dulu memang pernah di TV. Terus ada ngerjain film, animation, VR dan media lainnya juga ya. Dan akhirnya diangkat sebagai CEO dari company ini. Nah, kalau kita ngomongin Cinema 5 dan juga company profile-nya. Sebenarnya Cinema 5 itu tuh apa sih Kak? Gitu. Disebutnya apa? Mungkin buat orang awam kayak aku, apakah itu production house kah? Ataukah itu filmmaker atau aku nggak ngerti. Jadi kalau kita tuh lebih nyaman nyebut kita tuh creative company. Karena basically kalau teman-teman mungkin kalau nonton bioskop gitu ada film pasti ada logo-logo yang di depannya. Sebelum mulai ya. Rumah produksi emang satu. Tapi ada juga rumah produksi yang fokusnya distribusi. Bisa jadi ditaruhnya tuh di depan juga, padahal dia cuman menyebarkan filmnya aja, tapi nggak ikutan syuting filmnya gitu. Jadi kayak dia distributionnya. Atau mungkin ada yang mendanai doang, eksekutifnya, tapi ada logonya juga nih di depan gitu. Ya kayak kalau logonya ada banyak tuh, ya sabar gitu ya, karena sabar nunggu ya, karena logo-logo itu emang sebenarnya ada meaning tersendiri yang secara business wise we have to put it in the front title karena dia important gitu. Dan kalau misalnya lihat lagi di title belakangnya panjang banget itu juga supported logo yang mungkin dia supporting some values juga. Nah, kalau Cinema 5 kita pengennya creative company karena we actually want to help-nya itu di bagian development, pengembangan ceritanya dan juga pendistribusian atau penyebaran filmnya. Gitu. Jadi not essentially production company. Karena mungkin kalau kita bilangnya production company, orang kan mikirnya kita syuting. Kamera syuting gitu. Padahal sebenarnya di film itu ada proses pengembangan cerita yang pada dasarnya lebih esensial lagi. Dan juga penyebaran film itu sendiri yang which is lebih esensial lagi, kalau nggak ditonton buat apa gitu kan. Sebentar nih Kak Ica. Tadi kalau Kak Ica ngomong tentang penyebaran, ada yang produksi, kita pasti tahu lah ya. Kalau kita lihat BTS film-film ya, ada yang pegang sound, ada pegang ini segala macam gitu. Berarti tadi Cinema 5 di creative company untuk ya mengembangkan naskah tadi. Untuk distribusi itu seperti apa sih Kak maksudnya? Ya apa aja channel distribusi ya gitu ya. Karena kita kan taunya pasti nonton bioskop satu. Terus yang kedua pasti ada platform digital gitu kan, streaming platform. Terus yang ketiga pasti mungkin ya di teman-teman di kota-kota manapun juga mungkin ada layar komunitas ya, misalnya nggak harus di bioskop ya, tapi mungkin di ruang pemutaran lain gitu. Terus juga ada kalau misalnya kalau naik pesawat pasti juga ada dong kayak film yang diputar. Itu channel-channel kayak gitu tuh bener-bener sebenarnya tuh harus di mapping juga. Karena sebagai audiens mungkin kita nggak sadar, kita bangun tidur bisa nonton di sini, atau jalan kemana ke mall mungkin ada layar billboard ternyata filmnya mulai, film pendek misalnya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget channel-channel yang sebenarnya kita tuh bisa put our storytelling video there gitu, yang mungkin pas kebutuhannya dengan audiens atau marketnya di situ. OTT gitu. Juga termasuk. OTT termasuk. Jadi streaming platform OTT, dan juga sebenarnya selain itu tuh kalau kebutuhan yang pada generalnya ya DVD actually still exists gitu kan. Ya orang masih pengen physical archive dari filmnya gitu. Kalau tadi kita ngomongin distribusi, kalau kita tarik ke terms bisnis, berarti distribusi ini apakah distribusi barang produknya, as in kalau di sini film, kalau mungkin di bisnis ya distribusi, kita ngedistribusiin makanannya, misalnya di e-commerce gitu, atau sebenarnya distribusi jalur komunikasi marketingnya? Jadi lebih ke jualin barangnya, sedangkan nanti ada lagi tim promo dan publicist buat marketinginnya gitu. Jadi kita bakal ada di sini, tapi nanti tim marketing beda lagi dong. Iya, beda lagi. Jadi distributor lah jatuhnya. Jadi kanal distribusi. Kemudian nanti ada lagi pihaknya di mana itu ada sales agent ataupun ada tim promo, tim publicist yang bakal ngebantuin tuh kalau misalnya mungkin teman-teman sering nonton film yang masih tahun 2025 udah promo dari 2020 gitu. Lama banget ya 5 tahun ya. Tapi itu dipikirin tuh kayak teaser ataupun bahkan marketing gimmicknya ya, misalnya yang kayak udah ada fan teori nih, padahal masih 5 tahun lagi gitu kan. Jadi bahkan mungkin belum selesai diedit tapi udah ada kayak VFX tutorial, bukan tutorial, mungkin spillnya gitu kan. Itu sebenarnya udah dirancang juga gitu, nggak organically just showed up gitu. Mungkin ada yang organik tapi ya banyak juga yang sebenarnya stage juga ya. Iya, stage distimulasi distimulus gitu. Oke. Nah ini kan kita ngomongin tentang bisnis film industri. Kalau kita ngomongin film nggak jauh dari seni.
Tapi bisnis ya still a business gitu. Kalau kita ngomongin industri ini yang mungkin kita secara bisnis agak geser nih bisnisnya dari bisnis pada umumnya gitu, karena orang tahunya kan retail, F&B gitu ya. Sebenarnya bikin film ini tuh secara bisnis, kalau kita start dari mau bikin bisnis kan pasti uangnya. Berarti kalau misalnya sekarang aku ajak Kak Ica buat bikin restoran nih Kak, restoran ayam goreng. Berarti kan ada investor untuk mendanai itunya atau duit kita pribadi. Kalau di film tuh gimana sih? Sebenarnya justru aku sering banget nganalogin film itu dengan restoran. Kayak, jadi kalau orang nanya, padahal ada pertanyaan umum kan, bedanya sutradara sama produser apa ya? Gitu kan. Biasanya kan film tuh biasanya nama pertama sutradaranya siapa, terus produsernya siapa kan. Bedanya apa? Kalau director itu sutradara itu kokinya, yang ngemasaknya, yang ngeracik bumbu-bumbunya, produser tuh kepala restorannya, yang ngejualnya, yang berani, ini bagus nih, resepnya enak, ya gue jualin ya, masukin menu gue gitu, menu di restoran ini. Berarti dia sama dong konsepnya kalau kita mau bikin restoran, modalnya dari mana, kolaboratornya siapa, itu siapa produser. Itu produser. Jadi produser tuh mengenable those yang bisa membuat jalannya produksi filmnya tuh lancar dari A sampai Z, dan itu tanggung jawab yang sangat besar banget. Makanya teman-teman bisa bikin rumah produksi misalnya Cinema 5 akhirnya mempetekkan segala macam karena punya komitmen jangka panjang. Kayak bikin restoran nggak pengen dong tahun depannya tutup gitu kan, udah beli tempat, udah apa segala macam. Jadi basically sama. Jadi kayak bed ataupun kolaborator brand segala macam buat kalau ini hasilnya filmnya, audio visualnya itu series atau film pendeknya tuh bisa ada yang dimakan siapa ya, penonton gitu. Again, pengunjung restorannya ya para penonton yang tidak tertebak ini kadang-kadang di YouTube di mana gitu yang beli barangnya gitu. Dan itu tugas seorang produser. Jadi kasarnya kalau misalnya ini kita ngomong awam lagi ya kayak. Jadi produser bisa aja dong marahin si sutradara gitu. Tapi sutradara sebenarnya ya bisa diskusi doang gitu, nggak bisa kasarannya nggak bisa memarahi si produser dong. Kalau di posisi tadi ya, analogi tadi gitu. Dan berarti si produser ini juga mungkin bedanya gini Kak, kalau ayam goreng kan ibaratnya kita jalan sekali nih. Kita bikin ayam goreng kan terus-terusan gak diganti tuh ayam gorengnya. Tapi kan kalau film ya abis udah launching, apakah masih kita promoin film itu selama 10 tahun kan enggak, berarti ganti lagi dong. Tapi si produser ini in this case Cinema 5, berarti produsernya itu Cinema 5 atau bukan? Jadi kalau misalnya case-nya Cinema 5, justru Cinema 5 tuh pengen kolaborasi dengan banyak produser. Karena bayangin kan jadi produser yang tadi udahlah bebannya dia buka restoran, terus makanannya nggak laku, misalnya filmnya ternyata udah enak banget nih rasanya, tapi ada sialnya nih, kadang timing rilisnya nggak pas, sama kayak film luar gitu ya. Tiba-tiba ada film luar yang lebih lagi promonya lebih ini, ya udah kecil aja yang makan dikit gitu. Tapi yang menanggung ruginya ngomong ke investor kalau ini nggak sold out atau ini you have to kayak mati balik modalnya nanti, itu kan yang bertanggung jawab si produser ya, yang pasang badan gitu kan. Jadi gimana pun sutradara how kreatif dia harus kompromi dengan gimana sih kreatif itu bisa tahu juga mau marketnya siapa gitu. Oke. Gitu. Jadi tetap kompromi, tetap aja ada barang, tetapnya ada pembeli. Ibaratnya dia bertanggung jawab kepada investor tadi ya, kepada komisaris nih, dia yang tanggung jawab nih buat ini kayaknya kira-kira salahnya tuh di sini, kita targetnya seperti ini, kayaknya kalau ini memang budgetnya nggak usah gede karena begini gitu. Iya betul. Resikonya apa? Berarti gitu. Kalau sama kayak restoran ayam goreng, nggak semua film ditargetkan untuk gede kayak kasarannya kalau kita ngomong sekarang brand McD gitu, nggak semua mau bikin McD dong. Ada juga yang mungkin mau bikin kedai ayam goreng biasa aja gitu. Iya, dan Cinema 5 tuh sebenarnya poinnya adalah kita kenapa pengennya di develop, ibaratnya di opening dan di ending, karena ketika kita bantuin para rumah produksi ini untuk ngedevelop cerita yang memang bagus gitu, yang mereka percaya, dan kita analisa dengan marketnya, audiensnya sepertinya ada dengan case study dari film sebelumnya atau film luar negeri, banyaklah case study demografi yang kita coba. Nanti rumah produksi jalanin dan dia sukses, atau ujung-ujungnya akan didistribusikan bersama. Jadi kayak we don't have to doing A to Z dengan diri sendiri gitu kan, karena kalau kayak gitu ekosistemnya gak mungkin 100% jalan gitu kalau semua orang pengen bikin semua sendiri. Gitu. Ini aku nggak tahu sih pertanyaannya bisa terjawab apa enggak gitu. Itu kalau misalnya tadi Kak Ica sempat ngomong, berarti rumah produksi let's say punya ideas, atau tadi produser punya ideas, ada rumah produksi. So Cinema 5 bisa tap in untuk mengembangkan lagi kreatif konten dan nanti juga distribusiin. Itu kerjasamanya tuh gimana sih Kak? Apakah kayak bayar fee consulting atau ini sebagai project bareng yang diinvest bersama, atau mungkin ada kisi-kisi nggak tentang itu? Iya, jadi kalau misalnya
Distribusi sebenarnya ini pertamanya jadi bisa masuk jalurnya 2 sih. Misalnya nggak harus kayak sepaket kalau mau development langsung distribusi, enggak juga. Tapi kalau misalnya dia mau masuknya distribusi only, barang dia udah jadi. Ya basically kita akan nonton dulu, kita lihat dulu, dan kita emang certain ada charge-nya. Jadi kayak ada charge, kita konsultasi nih, dia mau masuk festival mana, film festival dulu atau komunitas segala macem. Kita bikinin grand design promosinya, bikin desain kayak market analisisnya buat ke audiens mana gitu. Tapi idealnya sebenarnya hal ini tuh harusnya dilakukan sebelum mereka syuting, supaya nanti hasil syutingnya memang udah sesuai dengan targetnya gitu. Tapi kan banyak kenyataannya udah syuting duluan nih, ceritanya udah merasanya udah oke gitu kan. Tapi pas dianalisa ya berarti nggak cocok buat audiens A, cocoknya buat B. Nah kita bantu juga jasa itu. Tapi kalau yang kolaborasi bentuknya justru kita bantu di bagian development. Bahkan Cinema 5 sendiri tuh ngasih development fund. Kita pun bahkan membantu secara funding malah. Jadi nggak harus bayar kita, malah kita pengen develop ibaratnya anak bersama ini tuh bareng. Jadi emang co-partner. Jadi dari awal co-partner, tapi our responsibility is more in the creative process. Nanti PH-nya happy co-creating storyline bareng kita, baru nanti dia memproduksi filmnya, dan hasil profit dari film tersebut udah pasti share sama kita gitu. Jadi nggak harus di awal, tapi profit sharing. Sebenarnya kurang lebih sama kayak agency ngurusin brand bisnis baju gitu ya. Iya, sebenarnya lumayan sih. Produknya udah jadi nih, tapi kok nggak laku sih mas? Gitu. Tolong dijualin. Tolong dijualin gitu. Ya. Kita kasih plannya sebulan ke depan kita begini, grand masternya gini. Betul. Sama ya. Exactly, iya. Prinsipnya mirip banget. Iya. Nah ini kan juga tadi ngomongin funding. Tadi sempat disinggung ada private juga ada. Tapi kurang lebih tuh kalau cari fund film tuh dari, kalau di bisnis mungkin investors, kalau di startup mungkin VC gitu. Kalau di film tuh siapa sih Kak? Jadi mungkin kalau ini little bit background aja, kalau Cinema 5 kan emang masih memproduksinya tuh film pendek. Jadi kalau kita tuh revenue-nya tuh lebih yang kayak kita buka kelas filmmaking, and then itu paid filmmaking karena course ya, dan intensif. Abis itu kita juga malah membiayai film-film alumni kita malah gitu. Kita support karena menurut kita kayak jarang banget orang yang maksudnya udah belajar tapi kemudian bingung dong, kayak udah mengerti nih prakteknya gimana gitu. Dan film school juga kan lumayan pricey. Nah jadi kita coba kembanginnya kayak gitu, tapi di satu sisi kita pun juga tetap cari client base yang misalnya kita nggak, bentuknya bukan investasi atau apa ya, tapi benar-benar dia butuhnya apa, produknya apa, butuh cerita berapa episode, butuh cerita kayak apa. Kita dapatnya sistem fee aja jatuhnya gitu. Nah tapi kalau yang secara bisnis entirely, misalnya aku butuh modal untuk aku bikin ibaratnya aku bikin pilot project. Biasanya kalau misalnya bikin series, aku butuh tuh kayak dana yang dibuang dulu, yang dibakar dulu gitu. Nah itu aku emang nyarinya tuh private sih, investor yang emang biasanya dia suka film tapi dia punya bisnis lain, and then dia mau invest in our film. Jadi nanti masih panjang jalannya buat yang ke film panjang ataupun series, karena emang a lot more need more money yang lebih gede besar ya. Karena ini komitmennya jangka panjang gitu. Jangka panjang gitu. Kalau client base tadi ya kerjaan agency juga ya, bikin podcast berapa series atau mungkin yang di YouTube yang lain keluarin kayak gitu-gitu, bener nggak ya? Iya benar. Jadi apapun yang ada branded commission jatuhnya, kayak ya dia butuhnya apa dalam durasi kayak gimana kita kerjain. Dan itu di luar brand placement juga kan sebenarnya. Di luar brand placement tambahannya, tapi kalau memang series itu memang dedicated untuk storytelling dia, ya itu kita bikinin semua. Kita bikinin cerita itu sih. Dan gitu. itu banyak dikonekin dengan alumni tadi ya. Iya, jadi kita tuh alumni yang udah selesai kelas pun sebenarnya ketika kan kita lihat potensinya, walaupun dia dari nol banget, dia nggak tahu film sama sekali, bahkan kita open banget anak dari fashion, dari desain yang genuinely pengen banget belajar film tapi no access. Kalau ternyata selama 3 bulan mereka belajar sama kita lihat potensinya dia, kalau misalkan nanti next time kita ada freelance project yang kita cocok sama kayaknya dia, karena kan kalau bikin cerita, misalnya kita pengen bikin cerita crime, kalau kita nggak tahu knowledge tentang itu, percuma dong. Pengen ngomongin tentang mental health di satu cerita, nggak mungkin dong kita expert di segala semuanya gitu kan. Emang butuh background yang kebetulan dia anak fashion, cerita ini tentang fashion, dia boleh nih jadiin co-writer atau dia boleh nih involve di project ini gitu. Jadi
involvementnya sih pengennya kayak gitu buat alumni-alumni yang udah ada saat ini gitu. Oke, jadi misalnya klien mintanya tentang crime, terus ada satu lulusan yang lulusan memang kriminologi dia sering diem nih sendiri. Oh, udah ngapain ya dia? Kayaknya cocok deh dia ngerjain gitu ya. Disamain lah ya. Samain, ataupun dia emang kadang kita kan teman-teman yang sinetfil ini tuh punya spesialisasi ya. Kadang gue mau nontonnya horor doang, ya udah nih anak nih emang cocok banget nih develop ini gitu. Oke. Atau mungkin yang sukanya sports, jadi dapat film yang tentang sports gitu ya. Oke. Jadi kepake tuh yang gigi-giginya ini kepake gitu. Jadi tersalurkan lah ya. Tersalurkan. Oke. Dan tuh seneng banget loh, temen aku yang nutritionist misalnya gitu. Dia tiba-tiba aku mintain misalnya ngomongin yang tentang healthy lifestyle tuh dia kayak ya ampun gak pernah sesenang ini ngeliat credit title ada nama dia dan ilmu dia tuh yang pakai diceritain gitu. So kalau dari nol juga ya memang setelah itu juga tetap akan ada riset dong, tapi ya ketika kita datang dengan co-writer yang mungkin sudah ada latar belakangnya lebih gampang lah ya. Betul, kolaborasinya jadi lebih intens juga, jadi lebih efisien lah. Oke. Kalau tadi kita ngomongin tentang ideation dan creating, sekarang kita mungkin geser ke distributionnya nih Kak. Kalau misalnya, dan ini kita juga tahu ya sekarang Cinema 5 lagi ada dalam tahap awal membuat mini web series dengan nama Gloria. Yes. Nah kalau kita ngomongin tentang tahap funding tadi nih dan tahap produksi sampai film selesai, tapi kan film itu juga bisnis nih pastinya yang dari tadi udah kita ngomongin, ada investor, ada pemasukan, ada distribusi gitu. Nah profit yang didatangkan dari film itu biasanya kebanyakan dari mana sih Kak? Ya, jadi kalau misalnya case-nya kalau TV series kayak Gloria, maupun ya series masih di digital platform, tapi we still call it like TV series. Sebenarnya yang kita, kalau strategi dari Cinema 5 sendiri, kita ikutin pengembangan di luar negeri juga. Jadi kayak kita ada kelas-kelas pengembangan gitu, kayak 6 bulan, kita di develop bareng sama mentor-mentor dari Eropa gitu. Kita sengaja ikutin itu dulu, invest ya dari internal company, buat kita biayain ikutan training kayak gini, karena ketika nanti kita jualin, ini kebetulan baru selesai di middle tahun ini, dan kita emang lagi tahapan menuju gimana kita nge-sell-nya. Jadi kita bikin preposition juga kan, kayak ini gue udah investasi, terus gue udah ada mentor-mentor ini yang udah berkecimpung, ibaratnya kayak cerita-cerita per episode udah ada gitu, sinopsisnya udah kelar, skripnya juga udah ada. Tinggal gimana nih mau ke siapa jualannya gitu, yang cocok. Nah karena platform tersebut juga akan membeli itu juga dengan banyak opsi. Ada platform OTT. Yes. Kayak kalau lihat OTT original itu tuh beda karena dia membeli. Oh iya. Iya, tapi kalau dia mungkin produksi sendiri nggak enggak? Dia beli nanti, itu nanti akan ada rumah produksi lagi yang akan mengeksekusinya. Oh, tapi mereka nggak punya as-in tim sendiri untuk produksi itu? Oh enggak sih, dedicated tim di internal in-house-nya ya. Nggak bisa dia partneran lagi misalnya, tapi mungkin langganan lah ibaratnya gitu. Biasanya kan juga dia kadang OTT ini juga sister company-nya siapa. Iya. Nah jadi tapi syarat-syarat dibelinya itu beda-beda per OTT-nya, dan juga ada yang beli idenya doang, ada yang belinya beneran langsung sepaket sama direkturnya, ada yang beneran belinya cuman bener-bener Bible, ibaratnya tuh kita biasanya bilangnya itu story Bible. Kayak story Bible-nya doang. Jadi itu balik lagi negosiasi, kesepakatan, dan juga tiap OTT punya audiens yang beda-beda. Jadi cara dia nge-value harga kita pun akan sesuai dengan tab audiens dia yang paling besar gitu. Oke. Jadi kayak cerita yang aku pernah baca tuh ini ya, yang Casa de Papel tuh dibeli gitu ya. Dibeli. Jadi itu bahkan udah jadi dibeli dong. Iya, jadi bisa aja. Jadi yang udah existed tapi dia beli dan jadiin original lagi. Hak cipta semua IP-nya semua ikut tuh. Iya, jadi itu udah, tapi gini, kalau IP itu juga beda. Jadi ada IP share sama IP owner. Jadi kreatornya akan tetap dapetin share-nya, tapi dia membagikan untuk produk series ini ke orang yang membeli. Oke. Jadi kayak kemarin misalnya ini kita ngomongin case season 1 udah beres, dibeli semua, kas dia mau bikin season 2 berarti tidak butuh ngomong sama yang bukan si IP owner, si yang produksi sebelumnya gitu. Masih butuh. Oh, masih butuh ya. Jadi setiap alih produk, misalnya setiap peralihan produk, setiap ada kesinambungan produk, tetap harus ngomongin ke IP ownernya, dan kalaupun itu ke yang si satu, dia tetap harus lihat dulu kontraknya udah selesai karena dia kan akan tetap gimana ya, pastinya kalau kita udah beli udah beli mahal nih, dan kita lihat nih menjanjikan, nggak mungkin kita pakai rentang waktu yang cuman setahun kayak nggak pengen banget kan, atau bahkan kita malah nambahin mungkin pasalnya di mana kita pengen
first option kalau ini mau lanjut season 2 harus tawarin dia dulu misalnya gitu. Jadi pasti di bisnisnya dia pengennya wah ini udah gede-gedean, nggak mau ini diambil disalip orang lain gitu kan. Permainan apa ibaratnya kita ngambil the best quality that around gitu. Ya still business lagi balik lagi ya, still business. Dan kalau kita ngomongin kan orang suka ngomong nih Kak kayak film indie gitu atau film komersial gitu. Ini kan ada pertanyaan kayak sebenarnya yang disebut film indie tuh apa sih? Yes, itu penting banget pertanyaan itu karena banyak banget yang bilang indie itu low budget. Iya. Indie itu yang kayak susah banget nih kayak kameranya. Kayak ngerekam pakai handphone Nokia 7650 gitu. Ya. Iya bener. Ini aktrisnya siapa sih yang nggak kenal? Jadi banyak banget yang nge-associate indie as simply as you have no budget. Padahal question marknya adalah kenapa bisa dia nggak punya low budget? Karena idenya very beda gitu. Wild gitu lah. Very wild or very segmented atau bahkan very brave, very bold. Yang orang tuh takut buat ngebiayain itu. A lot of risk gitu. Jadi justru indie itu ya freedomnya itu independently talking about this issue, independently wanna tell this angle of the situation. Gitu. Jadi justru komprominya memang akhirnya tidak banyak partner yang dengan nyamannya ini support karena pasti kan ujungnya return money-nya gitu. Ini siapa yang mau nonton kayak gini padahal film penting gitu. Jadi bukan langsung diasosiasikan wah ini nggak ada uang. Kalau yang ini murah nih pasti film indie. Nggak gitu, idenya apa dulu. Ada juga film murah yang nggak ngomongin apa-apa. Jadi film murah emang karena di rumah cuman adanya ini gitu, teman-teman kayak gitu-gitu. Emang limited resource. Jadi beda yang film yang punya limited resources, maybe dia butuh film ini dulu sebelum akhirnya dia bisa stepping up with bigger production value. Sama film yang bahkan tetap film indie, tapi production value-nya sekarang tuh bagus banget. Maksudnya mewah, mahal banget. Berangkat dari indie. Tapi still kategori still kategori itu indie. Tapi udah bagus. Udah bagus. Itu tuh banyak banget di film festival tuh banyak banget yang kayak ini tuh idenya super indie kayak itu malah lebih keren. Ide yang sangat tidak mainstream tapi being supported through many people. Contohnya apa Kak? Kalau aku agak susah mendefinisikan salah satu ya, tapi intinya banyak film festival di luar negeri yang filmnya itu dibiayai oleh berbagai negara. Nah contohnya aja misalnya kayak ini film Indo ya, namanya autobiografi. Mungkin kalau teman-teman yang minat di film dan ngikutin film tuh tahu autobiografi by kawan-kawan media misalnya. Itu tuh difundingin dari banyak negara sampai 7 negara kalau aku nggak salah. Aku baru ketemu juga sama produser kemarin. Jadi government nih Kak 7 atau swasta ini dari 7? Ada government, ada campur, ya jadi ada negara banyak, ada Filipina, ada Poland segala macam. Tapi itu kan berarti gagasan ini tuh memang sangat orang-orang niche yang ingin mendukung gagasan di film ini. Tapi mereka juga percaya kalau film ini pun nggak harus punya commercial success karena film ini penting buat dibikin. Gitu. Jadi mereka nggak pengen return. Jadi itu benar-benar dapatnya grant yang lo nggak perlu balikin uangnya gitu, nggak ada tekanan lo harus balikin investasi gitu. Semi CSR juga nggak dari perusahaan semi CSR dari perusahaan yang dikasih, karena biasanya social responsibility atau cultural responsibility di mereka yang dari misalnya dari negara Prancis atau apa wanted to support it gitu. Tapi kalau kita mau recoup semua biaya itu just by one country, misalnya dari Indo, akan ada sulit, pasti ada perdebatan. Ini cerita ini nggak akan mungkin layak ditonton, atau cerita ini terlalu inilah buat audiens kita. Nah itu dia, gitu. Having go travel internationally, kayak kita mau coba pendapat dari negara lain tuh bukan berarti mewesternisasi cerita gitu ya. Malah justru meuniversalkan supaya humanity value di cerita ini, karakternya itu believable gitu dan bisa di-relate sama kalau misalnya taruh Netflix worldwide gitu lah gitu. Orang negara lain pun bisa nontonnya tuh juga, wah bisa nih gue ngerasain karakter ini, padahal negaranya dia negara mana gitu, karakter protagonisnya negara apa gitu. Berarti balik lagi kalau ngomongin tadi misalnya negara keluar bukan berarti cuma ngambil cap luarnya aja tuh gitu, padahal sebenarnya memang mungkin di sini culture-nya tidak sesuai nih. Iya gitu. Nggak 100% kena lah gitu. Tapi kalau di luar dapat dukungan akhirnya keluar itu kan bukan berarti kayak ya udah mau keluar yang penting ngecap doang biar bagus gitu. Iya, biar keren aja gitu, premiernya di mana, di Sundance di Amerika gitu kan. Enggak sih, sebenarnya lebih kayak desperately need support. Tapi kayak karena challenging lah berarti ya film indie ini ya. Karena berani independently telling the idea gitu. Dan kadang-kadang memang topiknya akhirnya ya kalau kita ngomong tidak komersial ya berarti kan agak berbeda nih. Gitu. Agak sensitif, agak perlu dicerna lagi sama audiens mass kita gitu. Ini sebenarnya just wondering aja sih Kak. Kalau misalnya yang segede, let's say kita sebut apa ya yang gede, Marvel Studios gitu. Itu fundnya mereka nyari juga atau udah sendiri ya? Sebenarnya kalau Marvel
kita merunut kayak jauh banget ya kayak ke awal historinya mereka gitu, akuisisinya segala macam. Tapi basically kalau misalnya itu kan balik ke Disney stuff ya. Disney sendiri tuh punya banyak sektor bisnis yang sebenarnya menghidupkan dia lebih gitu, terutama merchandise and toys dan Disneyland Parknya dibanding filmnya sendiri gitu. Jadi subsidi money-nya itu udah banyak banget alternatifnya gitu. Jadi sehingga dia kalaupun ngeakuisisi sesuatu itu udah jadi sesuatu yang lebih promising lagi gitu, karena dia apalagi sekarang dia punya streaming platform sendiri juga. Dia butuh ekosistem dia sendiri dia udah punya gitu. Jadi kalau masalah Marvel, I think they don't even need, ya maksudnya justru orang berlomba-lomba pengen invest gitu, kayak dia udah appealing banget buat para investor anyway gitu. Oke. Pernah gak sih film tuh ke VC Kak, venture capital gitu, atau ke bank untuk dapat fund? Ke situ juga ya? Pasti ke sana juga. Jadi emang sebenarnya sistemnya emang kayak bisnis itu, karena yang dibisniskan tuh nggak hanya filmnya tayang di bioskop, tapi ada bahkan nanti ada bukunya atau ada merchandise-nya juga. Jadi sebenarnya kalau dikonsepin tuh kayak transmedia juga, kayak transmedia bisnis yang ada banyak media yang terlibat gitu. Jadi dari promosinya, pokoknya nggak cuman produk audiovisual aja sebenarnya, ekosistemnya bisa kemana-mana. Gitu. Kita balik ke Gloria Kak. Kalau let's say kita ngomong this case Gloria gitu, ini kan bentuknya web series, TV series tadi walaupun bukan di TV ya. Untuk format media seperti ini distribusinya tuh untuk bisa mencapai profit tuh gambarannya aja kali ya. Gimana sih Kak kira-kira? Tapi sebenarnya kita kalau udah dibeli itu kita udah nggak dapet profitnya lagi sih, kayak udah bener-bener segitu dapetnya. Karena justru yang monetize lagi tuh ya si OTT-nya, dan dia juga punya level-level audience. Jadi misalnya ini bisa dibukanya buat Indonesia audience doang, atau nanti karena performanya bagus dia buka lagi buat South Asia, bisa orang dari Singapura bisa nonton, nanti dia buka lagi buat Asia Pacific gitu. Itu keputusannya benar-benar dari dia gitu. Tapi ada kalau yang filmnya cuman ditayangin, maksudnya bukan dibeli putus, ya dia akan dapat share dari jumlah per klik, per penonton, jadi per subscribe, jadi per monthly lah reportnya gitu. Jadi bakal tiap OTT punya bisnis modelnya beda gitu yang ditawarin ke filmmakernya. Jadi ya mungkin ada yang beli putus, ya udah habis jadi ya udah gue nggak tahu lagi gitu. Atau mungkin ada tambahan persentase sama kayak franchise kali ya. Iya, jadi pokoknya intinya ada yang ada yang mau banyak di depan, tapi ada juga yang kayak segini dibelinya, tapi nanti tambah kalau dapet penontonnya lebih baik gitu. Oke. Nah kalau kita ngomongin sekarang dari teman-teman founders mungkin yang aduh kok seru juga ya, gue penikmat film tapi belum pernah terjun ke dalam industri ini. Orang kan mikirnya wah kalau filmnya laku enak ya gitu, atau mungkin sekarang banyak artis atau public figure yang mau jadi sutradara, mau jadi produser gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong untuk membangun bisnis di ranah industri film, let's say kita bicara saat ini mungkin Cinema 5 kali ya, tapi mungkin Cinema 5 tadi udah dijelasin, maksudnya kita justru kerja sama produser atau bikin creative company like Cinema 5 gitu. Sebenarnya untuk bangun ini itu perlu dulu nggak sih terjun dulu, apakah harus masuk perfilman dulu atau ya your business owner ya lo bisa kok belajar tanpa masuk. Iya, sebenarnya aku mikirnya tuh kayak vice versa sebenarnya ya, karena banyak filmmaker yang kemudian bikin bisnis tapi nggak tahu sistem bisnis sebenarnya tuh kayak apa, manajemen, they don't have like leadership skill, management skill, operation skill, they put it as if kayak kita lagi syuting, kesannya tuh kita kayak lagi syuting, struktur company-nya itu adalah produser, sutradara. Kan nggak bisa gitu yang namanya company tetap harus ada CEO-nya siapa, ada yang pegang duit, finance-nya siapa, operation HR-nya siapa. Dan rata-rata orang jadinya tuh mengesampingkan pentingnya HR ataupun finance legal ini. Kesannya jadinya kayak nggak priority karena kita belum punya modalnya misalnya buat ngegaji orang segala macam. Padahal HR kan jantung semua bisnis ya gitu, dan nggak semua juga skill setnya produser atau sutradara itu bisa membuat bisnis gitu. Jadi sebenarnya two things yang different gitu, tapi sebenarnya bisa banget di blend in. Jadi kalau misalnya kamu adalah filmmaker, cari teman yang ngerti bisnis. Dan sebaliknya, kamunya anak bisnis yang suka banget film, please cari orang film juga buat masuk timnya. Jangan sampai mau bikin sesuatu perubahan tentang film, tapi you don't even know how to A to Z-nya shooting, sampai casting apa segala macam, dia nggak ngerti gitu. Jadi yang dilakuin Cinema apa juga gitu. Co-founder kita tuh malah orang bisnis gitu, yang cinephile banget gitu. Jadi ketika kita language barrier nggak terlalu susah gitu. Jadi kayak pengennya tuh filmnya independen kayak gini. Nah jadi dia juga ngerti
ngerti. Oke, berarti modalnya nih mau dipakai dulu. Jadi bukan ya pokoknya bukan langsung balik gitu. Dan itu yang susah banget, cari investor ataupun shareholders yang ngerti kalau film itu is a gambling business, karena audiens kita nggak pernah kita bisa tebak gitu sukanya apa. Kayak kalau makanan masih lebih oke ya, misalnya makanan keasinan kita tahu langsung, oh nih dia nggak suka asin ya, take out. Tapi ini dengan formula yang even sama, bisa jadi tiba-tiba penontonnya sepi karena bosen misalnya gitu. Jadi dengan modal yang nggak main-main, dan menurut aku penting banget punya kolaborator tuh yang know both gitu. Jadi ya balik lagi ya, semua bisnis ada yang mungkin kalau di beberapa bisnis lain ada yang ngegas, ada yang rem gitu, ada yang lebih ke branding, ada yang lebih ke finance. Benar. Di film pun sama. Dan kurang lebih sebenarnya sama kayak kita ngomongin band kali ya. Ada band yang sangat komersial tapi rapi, tapi ada juga anak band yang band banget nih yang kagak ada pembagian, pokoknya habis manggung mabok misalnya gitu ya. Gitu. Ya itu kan balik lagi ya. Balik lagi. Jadi mau mikir ini sustainable dan jangka panjang atau cuman belain artistiknya doang nih gitu. Pengennya kita keren-keren tapi teman-temannya hidupnya juga kita nggak tahu sustainable-nya gimana. Punya tim juga kan pasti. Tim juga nggak ada sistem segala macam. Mau kayak sampai kapan kayak gitu. Jadi beda banget kalau zamannya dulu berkomunitas mungkin ya. Itu kan pasti para mahasiswa ya eranya saat itu masih nyocokin friendship atau segala macam. Tapi kalau udah professional, once you graduate, you have to think of the operation gitu. Sistemnya gimana, SOP-nya kayak apa. Walaupun lo sebonding apa sama temennya, bisa jadi temennya gak happy with the work gitu, the partnership gitu kan. Gitu. Beda ya, maksudnya buat teman-teman ini sama kayak bisnis berarti ada yang mungkin pas kuliah buka-buka warung makan bareng-bareng yang mungkin seru-seruannya doang gitu. Giliran udah lulus ya lu mau gimana nih 5 tahun ke depan projection apa harus panggil investor gitu ya. Dan emang sih kalau kita bikin startup kan emang ditanyain udah berapa lama kenal segala macam, itu mau menguntungkan, tapi it's not too late juga buat ganti orang. Kalau you think that ini tuh lumayan toxic nih sepertinya gitu ya udah kayak jangan beraniin bikin bisnis dengan orang ini kalau dia dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depannya tuh even nggak sejalan pathnya gitu. Beda visi beda gitu visi ya. gitu. Dan itu sering kejadian juga ya di film ya. Itu sering banget. Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba kok dia berpisah ya, kok dia tidak sama itu lagi ya, karena menurut aku pribadi beda bikin karya film sama bikin company. Kalau bikin karya film bisa banget bisa ganti-ganti orang. Maksudnya aku bosan sama siapa, aku collab sama siapa. Tapi entitasnya harus jelas juga. Benar-benar. Secara legal ya. Secara legal. The one who responsible for it. Kerjaan aku as CEO sama kerjaan aku as producer beda gitu. Bukan satu yang nggak bisa disama-samain gitu. Sekalian aja gitu. Nggak bisa gitu. Work ethicnya beda. Secara operasional nih Kak di Cinema 5 sekarang, apa proyek sih biasanya mungkin yang bisa dipegang Cinema 5 dalam satu rentang waktu tertentu gitu. Secara ini kan ada seninya juga. Kalau kita produksi kita bisa kencengin mesin. Ya gitu. Kalau ini kan nggak bisa dipaksa. Gitu. Betul. Jadi kan kita tuh baru establishnya banget itu di 2020 yang dengan sistem kelas. Maksudnya akhirnya kita memutuskan untuk kita lebih ke akademi lah kasarnya gitu. Tapi at the end of the day kan pasti kita pengennya nge-produce gitu. Akhirnya udah mulai nge-produce di 2020, terus 2021 makin produce lagi. Itu skemanya kayak 2021 itu lebih kayak 2 film. Itu 2 film aja tuh udah gimana ya, udah oke nih gitu, udah hektik. Terus di 2022 ini juga syuting lagi, dan kita dengan sistem yang lebih banyak title-nya. 2021 3. Terus kayak lebih banyak title-nya tapi orangnya tuh nggak itu aja. Dan itu tuh helps banget gitu. Maksudnya kita tuh bisa develop ini sama tim A, rekanan. Ini sama alumni yang ini. Kalau project ini sama alumni ini. Jadi kita juga nggak harus egonya semua dipegang. Harus sendiri. Dan itu lebih menyenangkan banget, lebih sehat. Juga kan para sutradara, penulis itu kan butuh jeda ya. Kalau dipaksain dia terus yang tulis, buat apa kita bikin kelas gitu? Kita banyak talent juga gitu kan. Jadi membuat itu lebih sehat menurut aku sih masalah quantity. Kalau misalnya project klien ya udah otomatis kalau kliennya masuk dan waktunya tepat kita kasih orang yang lagi available. Tapi kalau yang project idealis kita ini loh yang kita kalau kita masih sekarang quarterly 1 gitu. Jadi kita masih batchnya tuh at least kita ada 4 per tahun gitu. Jadi 4 itu menurut kita udah ideal banget lah buat orang bernafas dulu, apain dulu, cari inspirasi dulu gitu. Itu project internal in-house yang harus ideally ada. Tapi kalau yang kalau klien masuk sih repeat ya nggak apa-apa gitu ya, dibisa-bisain gitu. Namanya tetap still business tadi. Still business gitu. Mau nggak mau manpower tuh big assets gitu. Dan nggak harus in-house ya, maksudnya bisa freelance kerja sama dengan orang lain. Kita cuma jadi misalnya mandornya gitu. Penghubungnya aja gitu, QC aja. Nah sekarang
kalau misalnya kita tanya future plan lah dan goals Cinema 5 ke depan gitu, setelah sudah banyak alumninya juga, ada satu sistem baru yang mungkin baru ada di 2021 ya kemarin, ada banyak kerjasama dengan alumninya, justru itu kayak orang dari nggak bisa sekolah di situ, gua kasih lu lahannya juga dan opportunity-nya dan kita bukakan pintu gitu ya. Apalagi sih yang mungkin akan jadi goals Cinema 5 ke depannya in the future yang mungkin kita plannya mau begini sih, mau jadi ini sih. Bener. Jadi a part of the production kita lagi ngembangin film feature finally. Jadi film feature pertama yang udah lagi masuk ke beberapa ini salah satu yang tadi aku baru datang dari tempat event yang maksudnya ngembangin cerita, ngembangin gimana sih nge-package project apalagi itu feature ya bisa sampai 5 tahun ke depan. Itu yang produksinya udah pasti dari film pendek kita naiknya pengen ke series Gloria, terus juga ada film panjang nanti yang bakal kita publikasiin. Nah, terus tapi selain itu community yang udah kita bangun, anak alumni-alumni kita pengen lebih teratur lagi nih, kayak reward and appreciation-nya, terus opportunity-nya, job opportunity, terus juga pengen bikin gini, kalau misalnya teman-teman kadang ini ya, orang-orang kreatif tuh either yang narsis banget atau yang gak bisa banget showcase dirinya. Kalau misalnya ngeliat ada Instagram orang tuh foto cuma 1, foto cuma 2, padahal kalau bikin film jago gitu. Ada 2 types itu ya, either dia bisa branding diri dia sendiri atau yang sama sekali gak bisa nge-branding. Nah kadang tuh susah tuh yang ngejual dirinya buat yang kayak gini nih, yang gloomy gini gitu kan, padahal artistiknya oke. Nah sebenarnya Cinema 5 juga terbuka banget buat para talent, even dia bukan our alumni, dia datang ke kita untuk di-represented gitu, maksudnya di-brandingin, dibikinin red cardnya, terus di promoin ke beberapa brand, kita open juga kayak gitu, karena menurut kita that's the core problem of the creative industry. Kayak musisi juga ya kak ya? Yes. Artis-artis musik sekarang kan ngasihin sampel musik ya kan. Ada yang udah lengkap sama demonya sama brandingannya, ada yang udah kayak gitu, tapi ada juga yang cuman lagunya doang. Lagunya doang pada keren banget, tapi dia nggak tahu marketingnya gimana gitu, package-nya gimana itu sih. Banyak kayak gitu ya? Banyak di film juga banyak kayak gitu, dan apalagi anak-anak yang muda banget ya, yang baru lulus atau yang bahkan ya itu dari komunitas. Nah kita tuh open banget di Cinema 5, if you think that pastinya ada ininya ya, terms and conditionnya, kita nggak bisa select semua orang ya. Pasti ada yang kita, dia kayak seperti berbakat, talented, tapi dia nggak punya partner, nggak punya temen yang bisa nge-boost dia juga. Itu bisa banget konteks Cinema 5 juga, kita grow bareng. Tapi other than that juga kita lebih ke gimana ya, kayak sistemnya tuh lebih kayak ke commission tadi sih. Misalnya kayak ada yang pengen didistribusin filmnya, kita ada sharing fee-nya segala macam, tapi intinya Cinema 5 pengen coba ngisi ekosistem yang kosong-kosong ini. Jadi nggak ngerjain A sampai Z, tapi we have that sort of choices buat misalnya rumah produksi gue nggak ada orang yang expert di distribusi, ya udah datang ke Cinema 5 buat distribusinya. Rumah produksi gue banyak banget kliennya tapi nggak ada waktu buat bikin ceritanya, oke datang ke Cinema 5. Atau aku ngerasa aku punya potensi tapi aku nggak tahu gimana to sell myself gitu, padahal aku punya portofolio segala macam, datang ke Cinema 5. Jadi kayak we help you in a certain way, tapi nggak harus eksklusif gitu. Kalau kamu udah di Cinema 5, kamu selamanya di Cinema 5 gitu kayak. No. We grow. Berarti di Cinema sendiri ya produk-produk tadi secara bisnis ada semua jelas ya, berarti ya, lu mau join di sini ya berarti ini. Kalau lu butuhnya ini ya gue masuknya di sini gitu. Iya. Dan sebenarnya mungkin kalau kita pendekatannya juga lebih personal ya. Misalnya kayak dari alumni, terus juga independent film dan international connection. Karena kita emang rata-rata graduates dari overseas, kita juga sebenarnya belum mempromosikan ini semua gitu ya. Karena again, trust itu kan butuh earn ya, di earn. Jadi kalaupun kita represent talent, kita juga pengennya taunya latar belakangnya kayak gimana, visionnya kayak apa. Jadi nggak sembarangan yang kemudian nanti damaging our brand juga gitu kan. Daftar 100 tapi hancur semua. Atau semuanya ternyata aneh gitu semuanya kerjaannya, atau nggak ada yang nge-QC, nggak mungkin. Jadi tetap realistis juga gitu. Di sini mungkin seninya lebih dibutuhkan juga nih. Iya, seninya dibutuhkan, kesabarannya juga, karena kita percaya kayak brand yang bagus tuh takes time gitu. Kayak you will, misalnya bakal menuainya tuh ya later later gitu, nggak mungkin tiba-tiba instan cuman gara-gara nambahin manpower terus lo bisa tiba-tiba bagus banget gitu atau produktif banget gitu. Jadi we still believe in the process sih gitu, as long as kita realistis juga dapetin uangnya gimana, bertahan. Kita bayar intern, bayar yang in-house kita yang sosmed segala macam, kita tahu planningnya kayak apa dan investing bakar uang buat apa yang untuk returnnya gitu. Ya, kayak running bisnis juga sebenarnya. It's business at the end of the day kan. It's business at the end of the day. Butuh evaluasi juga at the end of the day gitu. Jadi flexibility dan adaptasinya perlu banget gitu. Cuman beda produknya aja. Oke. Ya, kalau ini kan future plans tadi. Kalau upcoming projects nih, sekarang kan masih di tahap awal, balik lagi ke tahap awal pembuatan Gloria ini. Dan Gloria ini juga inspirasi dan ceritanya diambil dari cerita pendek yang judulnya Autobiografi Gloria. Jadi ini some kind kayak adaptasi ya gitu.
Iya, kalau Gloria ini jadi kita punya mentor gitu, namanya Mas As Laksana Masula. Dia emang penulis cerpen di majalah di koran-koran di eranya gitu, dan sampai sekarang juga sih. Tapi dia punya banyak banget cerita cerpen gitu. Dan makanya salah satu cerita yang sangat menyentuh di cerpen itu yang akhirnya kita pengen adaptasiin. Tapi beliau sangat open dengan adaptasi lepas. Jadi emang benar-benar gak harus plek-plekan kayak di cerpennya gitu. Jadi dia mau banget diadaptasiin dengan cara yang beda interpretasinya. Makanya menurut kita menarik kita bawa juga ke luar negeri, kemarin ke Italia misalnya, diinkubasi di sana, karena kita juga pengen lihat nih cerita yang super Indonesia tapi dia ada magicnya ya, tentang black magic. Jadi kayak apa nih kalau black magic ini tuh diomongin sama orang Eropa gitu, korelasinya apa yang bisa dijadiin universality. Nah jadi ini sih sebenarnya kita udah pengen banget produksinya, karena sebenarnya udah ngembangin skripnya juga, cuman ya again kita pengen ke audiens yang tepat juga, dan juga eksekusinya pun sesuai dengan kreatifnya gitu, karena ini kan pilot project ya, ibaratnya project pertama kita yang series gitu, limited series. Dan selain itu sebenarnya kita baru ada film pendek kita 2 tuh ada di festivalnya Jakarta Film Week yang baru selesai kemarin, tapi masih ada di video.com juga gitu. Jadi Necessity of Life sama Pesanan Terakhir itu karya 2 alumni Cinema 5. Necessity of Life sama Pesanan Terakhir. Iya gitu. Jadi bisa dicek out juga di video.com. Masih ada di video.com. Oke. Ini pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Kalau yang tadi misalnya Mas Ula tadi ya. Mas Ula let's say script writer-nya, penulis cerpennya. Iya, IP owner-nya. IP owner-nya, author-nya ya dari cerita Gloria ini gitu. Dikembangkan dan beliau berarti kan membebaskan kan. Yes. Tapi kalau di part-part lain ketika kita ngomongin adaptasi ini itu biasanya si script writer ini, si IP owner itu ikut serta nggak sih sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya ini opsi ya. Misalnya kayak J.K. Rowling lah gitu. J.K. Rowling mau nggak ikutan nge-script gitu. Di Harry Potter dia nggak kan, tapi di Fantastic Beasts yes gitu. Jadi depends dia mau terlibat apa enggak. Tapi role dia sebagai IP owner dan role dia sebagai scriptwriter is two different things gitu. Jadi yang paling penting itu adalah setiap adaptasi rights-nya itu tetap harus kita tanda tangan dulu, diskusikan dulu, kayak dia sebagai IP owner tuh mengizinkan tidak, dan berapa harga yang perlu kita berikan. Ada yang baik banget nggak apa-apa, tapi kan kita juga nggak mungkin ya tidak memberikan gitu. Tapi untuk IP share di item berikutnya tetap harus didiskusikan lagi. Baik lagi legal ya, kayak legal juga ya. Bener, jadi masalahnya kadang-kadang kalau orang film itu kalau nggak tandeman sama orang legal, jadi bingung karena di sekolahnya tuh kalau yang sekolah film pun nggak diajarin banget tuh soal legal. Padahal menurut aku ya namanya core bisnis tetap aja dong gitu ya. Legal apalagi kan ini ide yang akan bisa ibaratnya investasi jangka panjang. Mungkin saat ini misalnya punya ide nih tahun segini, tapi ternyata lama-lama dikumpulin jadi buku tahun depannya. Buku ini ternyata diadaptasi. Terus tiba-tiba misalnya kita amit-amit udah nggak ada di dunia ini, terus buku ini kan ada ahli warisnya harusnya, tapi karena nggak pernah diurus misalnya, udah orang bisa ngambil jadi publik kan, dijual sama mereka, merchandise segala macam. Jadi benar-benar sepenting itu sama kayak licensing barang, misalnya licensing bisnis gitu. Ahli warisnya siapa? Bedanya kalau di kreatif ide itu yang jadi aset. Makanya kadang banyak orang yang nyuri ide atau apa itu sangat emang udah tindakan yang nggak boleh banget gitu. Maksudnya jangan karena orang kreatif ya itu mungkin agak lemah di situ kali. Iya, kadang-kadang tuh kayak yang nggak apa-apa ceritain cerita segala macam, tapi ya berhati-hati juga kayak once your idea getting stolen gitu. Tapi ngerti juga kalau ini pitch forum dan lagi menangin tender ya wajar aja kalau udah kesebut terus nggak kepilih, ya itu udah jadi milik forumnya lah ibaratnya idenya gitu ya, udah konsekuensi. Pitching idea startup juga kan, ngomong ke visi ternyata diambil dikerjain sendiri bisa aja kan. Jadi kan karena gambling kan, jadi kayak kita pengen di pick up tapi satu sisi ini udah didengar, kita nggak kepilih, taunya dikerjain sendiri. Ya mau gimana ya? Itu happens a lot. Jadi tetap semangat terus sih sama buat ide kreatif, tapi tetap jangan nggak aware sama your rights gitu. Tetap harus peduli sama legal dan other ekosistem lain gitu. Soalnya menarik sepanjang pembicaraan kita ini kayak Kaica representing as seniman juga, tapi sebagai bisnisnya juga. Iya. Itu yang sebenarnya mau disampaikan kali ke teman-teman ya. Tadi kita ngomongin legal, kita ngomongin HR, bahkan finance juga tadi sempat kita ngomongin yang nggak bisa kayak udah syuting dulu lah terus nanti modalnya gimana gitu. Dan baliknya gimana? Betul. Ekosistem yang dibangun Cinema 5 ini akan sangat banyak digunakan gitu maksudnya. Dan semuanya tuh punya posnya masing-masing dengan responsible masing-masing dengan dampak positif masing-masing. Lagi Kaica. Mudah-mudahan begitu terus sampai ke depannya. Semoga
jalan terus. Thank you for coming nih Kak Ica, udah menjawab dan udah cerita buat kita orang-orang yang kurang ngerti film ini. Tapi aku doang sih, yang lainnya anak film. Tapi menurut aku perlu banget kolaborasi sih. Jadi kayak why I would love to come juga karena film tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Aku ada background bisnisnya, misalnya ada marketing stuff. Tapi kalau ini kita nggak kolaborasi sama lini yang lain, sama bisnis yang lain, kita bakal mau jadi apa gitu. Maksudnya stuck in a bubble aja gitu. Makanya sosialisasiin in business. Film is a business. Jadi harus admit film nggak cuma seni. Film tuh adalah seni dan juga bisnis. Both to be balanced gitu. Nggak bisa just one. Sama kayak bisnis pada umumnya ya kayak. Iya. Mau idealis boleh, tapi juga realis juga gitu. Gitu sih. Thank you sekali lagi. Thank you for coming. Semoga semua yang direncanakan oleh Cinema 5 dan Kak Ica sendiri semuanya bisa berjalan dengan lancar, apalagi kok proyek-proyek yang lagi berjalan sekarang. Yes, amin. Semoga lancar semua juga buat yang nonton. Thank you. Thank you. See you teman-teman. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. See you.